siapkan soalnya sudah ribet ini. Oke. Nah, persiapan apa saja besok ketika mengajar Bu Eliza? Untuk persiapannya ini memang lumayan banyak ya Bu ya, karena kan memang pembelajarannya bermacam-macam. Jadi saya menyiapkan puzzle juga, menyiapkan RPP, RPPBK juga saya siapkan. Lalu untuk gambar-gambar menarik juga saya siapkan. Lalu juga ada video-video yang untuk anak-anak materi juga saya siapkan. Jadi lumayan untuk persiapannya, sama juga proyektornya bisa atau tidaknya gitu. Jadi tes dulu kita persiapan gimana nanti untuk hari besok. Oke, wah sudah siap banget ini bisa fix ini. Jadi besok pelaksanaannya jadi yang kelas berapa, jam berapa? Iya. Besok itu saya pakai jam ke itu Bu ya, setelah istirahat. Jam kelima Ya. setelah istirahat. Tuh. Oke. Nanti jam kelima itu insya Allah di kelas 7D. 7D. Nanti saya melakukan kasus itu, saya siapkan tempat-tempatnya dan lain-lainnya. Jam kelima insya Allah. Ya, sama. Nah, besok materi apa yang akan Bu Elisa ajarkan saat nanti observasi? Ini menarik materi saya Bu. Materinya apa menarik ini? Jadi ini tentang persahabatan. Jadi kita memilih persahabatan yang baik itu gimana? Bukan ini kelas 7 Bu. Jadi ini saya mencari topik yang sekiranya pas ketika masuk SMP, mereka harus mencari sahabat yang bisa memotivasi mereka. Ya, karena perpindahan sekolah ini ya, Ya. jadinya mungkin Masa transisi, transisi ya, benar-benar menarik sekali sepertinya. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu besok nanti kenapa kok bisa memilih topik persahabatan, jadi tujuannya apa gitu Bu Elisa? Iya, kalau tujuan memang melihat dari penilaian awal ya Bu ya. Saya ngajar beberapa hari itu kok lingkungan teman-teman ini, anak-anak ini agak rawan. Jadi kan dari mulai teman-teman yang dulu yang kadang kurang positif, ada yang teman-teman yang apa ya, saling-saling memprovokasi yang negatif. Jadi kita perlu untuk motivasi anak-anak pentingnya mencari sahabat yang bisa bersahabat dengan kita di hal positif gitu. Karena memang sudah fase SMP ya Bu ya, berbeda dengan SD. Iya, betul sekali. Tujuan pembelajarannya apa itu? Tujuan pembelajaran Iya, tujuannya ini supaya anak-anak bisa memilih mana teman yang bisa diajak kerjasama menjadi sahabat, bisa mensupport teman-temannya, bisa mengajak di hal positif, termasuk dalam anak paham tentang persahabatan mana sih yang akan saya pertahankan, teman mana yang akan saya pertahankan untuk menjadi teman kita sampai di SMP. menarik ya Bu ya. Memang itu hal yang nyata. Iya. Dan memang real anak-anak itu kalau salah memilih sahabat juga hasilnya juga nanti setelah materinya tersampaikan, kemudian Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya juga sudah tersampaikan, nanti arah pengembangannya Bu Eliza akan kembangkan area pengembangan diri. Bu Eliza akan kembangkan untuk pengembangan nanti insya Allah setelah ini pembelajaran, setelah capaian semua yang saya rencanakan semua terlalui sampai ke proses anak-anak bisa minimal itu bisa circle-nya itu bisa bagus. Jadi anak-anak bisa memiliki circle dalam hal-hal positif. Misal hobinya ini, nanti begitu Bu. Misal mereka punya apa ya, hobi yang positif. Jadi nggak hanya untung bersama. Jadi pengembangannya mereka bisa mencari bakat minat sesuai teman yang sekeliling mereka ikuti. Misal Banjari gitu ya Bu ya, misal Banjari. Oh berarti aku mau memilih teman-teman yang hobi Banjari juga. Minimal bisa mendukung bakat minat mereka juga, bisa sharing mengenai Banjari apa. Jadi bisa ke prestasi juga arahnya.
bersahabat yang baik, lingkungan yang baik mempengaruhi prestasi mereka. Mengajak ke arah positif ya, prestasi bersama-sama, maju bersama-sama, prestasi bersama-sama. Ya, setelah itu indikator apa saja Bu dalam materi persahabatan ini Ibu Elisa ambil ketika nanti observasi? Ya, indikatornya ini memang ada 3 indikatornya. Pertama, pemilihan sahabat. Kedua, cara bersahabat yang baik. Setelah cara memilih, ketika mereka mempertahankan pertemanan yang baik tadi. Itu pilihan. Jadi setelah mereka mengetahui apa persahabatan itu, lalu memilih. Ketika mereka sudah memilih, fokusnya mereka mempertahankan. Jadi mempertahankan persahabatan yang baik bisa mengarah ke prestasi tadi. Berarti ada tahap-tahapannya ya. Iya. Jadi sehingga endingnya itu bersahabat bersama, maju bersama, berprestasi bersama. Apa saja Bu yang sudah disiapkan ini untuk mencapai indikatornya tersebut? Ini persiapannya lumayan ini. Jadi memang persiapannya saya akan menggunakan beberapa ini ya Bu ya, metode. Jadi ini ada berdiferensiasi. Memang ini kan saya menggunakan kelompok-kelompok sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Misal penangkapan pemahamannya lebih ke pembelajaran metode kinestetik, jadi saya menggunakan penyusunan puzzle. Jadi mereka saya siapkan puzzle persahabatan. Jadi itu ada ciri-ciri persahabatan, ada gambar-gambar persahabatan, kita susun untuk tipe belajar yang kinestetik. Untuk tipe belajar yang auditori, saya menggunakan media handphone atau mungkin anak membawa HP melihat video mengenai cara dan tips memilih sahabat yang baik. Untuk yang visual, saya akan memberikan materi contoh-contoh kasus. Nah, kasus ini meliputi contoh persahabatan yang tidak baik dan mana persahabatan yang baik. Jadi dari ketiga media tadi, anak bisa tahu, oh berarti sahabat yang sekarang dengan saya ini termasuk sahabat yang mana? Sahabat yang positif kah atau sahabat yang negatif kah? Nah, ketika mereka mengetahui ciri-ciri sahabat, barulah mereka memilih. Berarti langkah yang saya ambil, ya saya memilah lagi. Perlu disaring lah ya kasarnya, disaring mana sahabat yang baik dan mana sahabat yang perlu saya saya nasihati. Oh bahwa ini tidak baik. Gitu. Jadi memang perannya begitu. Menarik sekali Bu Elisa, sampai dikelompokkan berdiferensiasi sesuai dengan minat belajarnya, auditorium, visual, kinestetik. Keren banget, sudah gak sabar lihat besok tampilannya Bu Elisa saat mengajar. Sudah siap semuanya Bu? Apa saja yang siapkan? Video atau pembelajarannya? Medianya kalau yang auditori ada video dari YouTube, nanti juga ada artikel contoh-contoh kasus yang kita bedah untuk kelompok visual. Nanti artikelnya bisa kita buat untuk presentasi di depan juga boleh. Sudah siap Bu? Besok jam ke-5 mengajar BK dengan materi persahabatan sejati. Semoga besok mengajarnya lancar, mudah dan anak menjadi Iya Bu, sama-sama. Sukses aja lagi. Doakan ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Apakah ada yang sakit? Ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya,
saya akan menanyakan kabar kalian dan absensi kehadiran kalian dengan menyebutkan hobi kalian. Begini contohnya, misal Ahmad Rafasya mana? Nah, hadir Bu, hobi saya main bola. Nah, gitu misalnya ya. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai ya. Saya absensi dulu. Ahmad Rafasya Pradita. Hobinya? Main voli. Alvino. Hobinya pencaksilat. Agak keras ya. Amira. Hobinya membaca. Asyifa Khurotun. Hobinya memasak. Aska. Hobinya menggambar. Brian Nelson. Hobinya main bola. Disti Aulia Putri. Oh, nggak masuk. Sakit ya? Eko Nur Hidayah. Hadir. Olahraga. Fadli Irki. Hobinya bersepeda. Fatian Atta Rizky. Hobinya bersepeda juga. Firza Rifki Setiawan. Hobinya main bola. Gavin Dega. Hobinya melukis. Hagen Valencia. Hobinya bersepeda boleh. Indira Salsabila. Hobinya bermain basket. Jessie Sheila Marsa. Hobinya berenang. Wah. Kalila Chelsea. Apa? Wattpad? Apa itu? Oh, komik. Masih musim ya baca komik ya? Keren berarti. Keisha Naura. Apa hobinya? Mewarnai. Keisha Nabila. Apa? Ngegame. Moreno Ardian. Hobinya main bola. Muhammad Rizky Grana. Ya? Main silat. Oh, pencak silat sama tadi. Setelah semua selesai untuk kehadiran kalian, sekarang saya akan menyampaikan beberapa tujuan materi yang akan saya berikan kalian ya. Jadi materi yang saya akan berikan yaitu mengenai bullying atau perundungan. Nah, dapat diartikan bullying adalah suatu perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang dan dapat melukai suatu individu lain. Nah, nanti pada jenis-jenisnya dan macam-macamnya kita akan bahas di materi yang kita bahas hari ini. Nah, sudah siap menerima materi semuanya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalian boleh lihat gambar yang di depan. Nah, ini ya. Ada berapa gambar? 6 gambar. Nah, dari ke-6 gambar ini termasuk perilaku bullying atau bukan? Ya. Ini bullying atau bukan? Ya. Ini bullying atau bukan? Ya. Ini bullying atau bukan? Ya. Ini? Ya. Ini bullying atau tidak? Tidak, ya. Saya ulas lagi. Ini adalah perilaku bullying. Ini juga bullying, ini juga bullying, ini juga bullying, dan ini persahabatan, dan ini juga bersahabat. Setelah kalian melihat gambar tadi, ada yang penasaran nggak? Itu bullying apa saja? Ada? Nah, jika kalian penasaran, sekarang silahkan kalian bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk? Ya, silakan berkelompok masing-masing, boleh bergempetan, boleh bersatu. Kita akan membahas sebuah proyek.
Setiap perwakilan kelompok silakan mengambil kartu puzzle di depan. Monggo, silakan maju. Maju satu perwakilan. Ya. Boleh. Nah, puzzle itu silakan dibuka dan ditata, disusun. Saya akan membagikan lembar kerja kalian ya untuk menjawab pertanyaan dari puzzle yang sudah dibuat. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan di puzzle ya. Ini untuk menjawab pertanyaan di puzzle. Yang belakang. Jawab pertanyaan di puzzle ya. Ini untuk jawab pertanyaan di puzzle. Selesai. Ada yang tanyakan? Ini jawabannya ditulis juga atau soalnya ditulis juga atau Ya, silahkan kalian menuliskan pertanyaan dan jawabannya agar tidak lupa ya. Sambil saya tempel. Ada yang masih kesulitan? Sudah ya? Sekarang silakan diperhatikan puzzle yang sudah kalian kerjakan. Kita bahas gambarnya dulu. Gambar yang pertama, siapa mendapatkan gambar yang puzzle ini? Nah, kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan puzzle yang ada 2 jenis bentuk bullying. Nah, saya akan memaparkan 4 jenis bentuk bullying. Yang pertama, ada jenis bullying verbal. Yang kedua, ada jenis bullying fisik. Yang ketiga, bully sosial. Yang keempat, cyberbullying. Nah, bully verbal itu yang jenisnya mengolok-olok. Paham ya? Wah, kamu ini bodoh, kamu tidak bisa. Nah, itu bully verbal. Bully fisik, yaitu adalah bully mengenai kekerasan atau dengan menggunakan fisik. Bully sosial berarti yang tidak atau yang dijauhi teman-temannya, itu namanya bully sosial, disingkirkan dari lingkungan sosial. Cyberbullying itu terjadi ada di media sosial. Jadi ini ada 2 jenis bullying, yaitu bullying fisik dan bullying cyberbullying. Gambar yang kedua, nah, siapa yang mendapatkan gambar ini? Belakang ya. Ini jenis bullying sosial, yaitu dikucilkan. Ya, ini ada yang ngomong di sini dan ini ada yang bersedih. Jadi dikucilkan di sini. Nah, ini 1 jenis saja. Bullying, ada yang dapat puzzle ini? Ya, kamu ya. Nah, dari puzzle ini, bullying apa yang ada di puzzle ini? Cyberbullying, karena ada di Facebook, di YouTube, di Twitter, ya. Lalu ini, nah, ini adalah jenis-jenis poster bullying. Ya, siapa yang dapat kelompok ini? Belakang. Ini adalah jenis-jenis poster anti-bullying. Ya. Nah, ini sama. Ini adalah bentuk bullying sosial atau verbal ya. Bentuk bullying verbal yaitu mengolok. Kalau ini sosial, kalau ini bentuk verbal, mengolok. Kamu bodoh, kamu hitam. Nah, begitu. Kelompok ini siapa?
Nah, bullying verbal ya. Bullying verbal. Kalau dikucilkan ini namanya bullying sosial. Nah, sudah paham ya? Dari jenis-jenis bullyingnya sudah paham. Sekarang silakan dikerjakan lembar kerja kalian sesuai pertanyaannya sudah ada di puzzle-nya. Sudah selesai semua? Ada yang sudah? Nah, sembari mengerjakan puzzle-nya, proyek kita pada saat ini adalah saya akan memberikan lembar diskusi dan nanti kita akan mendiskusikan sebuah proyek yang akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Ya. Ini saya memberikan lembar kerja untuk kelompok kalian yang mengerjakan kelompok poster, ya. Yang kelompok poster mana? Ini, yang kelompok peta konsep belakang. Nah, yang kelompok drama, yang kelompok yel-yel, ini ya, jargon ya, jargon. Yang belakang ini artikel atau rangkuman dari materi bullying ya. Dari soal yang kamu jawab, silakan dirangkum. Nanti kalian akan mendapat media pembelajaran dari saya untuk mengerjakan proyek yang kalian buat. Silakan kalian menggunakan media ini. Kamu, ini aja yang belakang. Bisa menggunakan HP ya. Yang belakang pakai laptop aja, karena artikel lebih panjang ya. Nah, ada yang tanyakan? Kamu apa? Peta konsep. Peta konsep pakai ini aja. Bisa Google. Oh ya. 2507. Udah connect. Google. Nah, sembari itu saya akan memberikan sumber belajar melalui buku yang sudah saya print. Yang membuat poster siapa ini ya? Contoh-contoh poster. Ini contoh dari peta konsep. Nah, boleh dilihat. Ini contoh yel-yel dan ini contoh teks drama. Ini contoh yel-yel. Jargon aja ya, silakan membuat jargon ya. Silakan. Boleh browsing, silakan browsing menggunakan media IT yang kalian pakai. Coba. Boleh browsing. Silakan yang mau bertanya. Bertanya. Bikinnya di mana? Nah, bikinnya di situ, di kertas yang merah. Oh, di kertas yang Iya, yang merah. Oh, berarti kita bikin teks di kertas Bikin yang teksnya. merah. Oh, iya. Langsung nanti drama langsung di depan. Drama pendek nggak apa-apa. Presentasinya di Terserah campur nggak apa-apa. presentasinya di kelas atau di luar? Apanya? Presentasinya. Di sini, di depan. Bu, makasih. Oke. Ada yang tanyakan lagi mengenai proyek kita hari ini? Gimana? Apakah ada pertanyaan, guys? Tidak. Biar mana enggak? Jargon ya, jargon. Kenapa? Kan Bu Eriza ngasih proyek ini ya. Apakah ada gitu dampak kalau kita misalnya membuat proyek ini? Apakah kita lebih gini-gini atau gimana, Bu? Nanti kalian akan mendapatkan info dan ilmu lebih banyak karena proyek ini. Kan kalian bisa lihat drama teman-teman tadi. Iya. Dan lihat pesannya teman-teman, lihat jargonnya teman-teman. Ya. Oke, siap, Bu.
Sudah ya? Waktunya kurang 7 menit. Waktunya sudah habis. Sekarang silakan presentasi mulai dari yang siap dulu. Yang pertama, drama. Sudah siap? Nanti aja. Langsung pokoknya apal. Pokoknya hafal ya. Silakan ya. Kita saksikan kelompok drama sedang penampilan drama bullying ya. Ini ya. Siapa yang banyak ngomong nanti? Kita berdua sama Iya. Gini ya. Ya. Nah, ini adalah kelompok drama yang akan tampil drama singkat ya, karena waktunya cukup sangat singkat ya. Drama singkat tentang Say No to Bullying atau anti bullying. Sudah siap? Kelompok drama siap? Ada dulu gini. Mari kita saksikan kelompok drama. Singkat nggak apa-apa. seru iki kayak lah di nak kantin. Ayo. Kurang dekat mic-nya. Kurang dekat mic-nya. Ayo. Halah, kon ngono ae tiba. Konus elek. Konus elek ireng cilik. Nah, terus lanjut. Wes gak usah dipikir nah ayo. Pancen dhek berandalan. Nah, ini ada seberapa gerombolan ya. Iya. Apa? Ngomong arek iki ono kon berandalan. Ih, iya ta? Iya, dibarani ayo. Ayo dibarani, ayo dibarani, ayo dibarani. Ah, aku ngilakno keberandalan tambah arek-arek. Maksudmu apa? Kan kan berandalan, buktinya kan bully Vivian. Loh, aku gak seneng kon. Wah. Beri tepuk tangan untuk kelompok drama. Sudah ya? Dari drama yang sudah kalian lihat tadi, ada berapa jenis bullying yang saya tampilkan? Silakan. Berapa jenis bullying tampilkan? Tadi di drama itu ada jenis fisik, bullying fisik, dan ada bullying sosial. Bullying sosial. Betul sekali. Nah, tadi yang saya tampilkan adalah bullying fisik dan bullying sosial. Sekarang silakan tampil tim poster anti bullying. Berikan tepuk tangan untuk poster anti bullying. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang poster stop bullying yang kita buat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Quina. Nama saya Afni. Nama saya Regita. Nama saya Safara. Nama saya Shiva. Nah, di sini kita membuat poster anti bullying karena kenapa kalau kita membuat poster anti bullying? Karena bullying itu tidak baik dan ada banyak dampak buruk dari bullying. Jadi kita membuat poster ini bertujuan untuk memberitahu anak-anak supaya
kita tidak melakukan hal bullying tersebut karena membuat dampak bagi korban bullying itu tidak baik. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih tepuk tangan untuk tim poster anti bullying. Sudah? Yang selanjutnya, silahkan kita akan melihat tampilan dari jargon anti bullying. Silakan maju tim jargon anti bullying. Siapa yang ngomong? Tuh. Kok. Kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan membacakan yel-yel Yang berjudul apa? yang berjudul bullying. Kita bersatu hentikan bullying, kasih sayang dan hormati semua. Kita adalah agensinya perubahan positif. Kelompok 4. Sudah ya? Nah, dari ketiga tampilan tadi, saya akan memberitahukan ini ya. Saya akan memberitahukan bahwa bullying dan perundungan itu termasuk perilaku baik atau buruk. Jika termasuk perilaku buruk, maka sebab-sebab pemicunya apa sih? Nah, sekarang kita bahas ya. Sebab pemicu dari perilaku bullying atau perundungan. Ya. Yang pertama, memiliki masalah pribadi dengan korban. Misal, dulunya pernah dibully, akhirnya dia membuli. Dan pernah menjadi korban bullying juga, itu sebabnya juga. Ada lagi, tentang rasa iri. Misal, keluarganya dia bisa jalan-jalan. Keluarga si pembuli tidak bisa bersenang-senang, mungkin sibuk kerja atau apa. Nah, jadi ada iri terpendam yang dirasakan. Ada yang tipe mencari perhatian. Nah, misal ada temanmu yang mencari perhatian tiba-tiba jeglang kancane. Nah, itu kan juga tipe mencari perhatian karena dia ingin diperhatikan oleh teman-teman yang lainnya. Bisa jadi kan? Nah, untuk cara pencegahan dan cara menyikapi sikap bullying, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan cara mencegah dan menyikapi bullying seperti apa yang baik? Gimana caranya? Dari drama kalian tadi, gimana? Cara menyikapi supaya bullying nggak terjadi dan kita menyikapinya dengan baik gimana? Dengan cara tidak berkata-kata kasar. Nah, betul. Apalagi? Terus Kurang dekat? ngomongnya yang baik. Apalagi? Berperilaku baik. Betul. Tidak ceroboh juga. Tidak ceroboh, bagus sekali. Itu ya, dari cara pencegahannya untuk menyikapi suatu sikap bullying yaitu dengan cara merespon dengan kata-kata yang baik. Karena kalau dengan kata-kata yang sama-sama saling membuli, akan terjadi sebuah pertengkaran. Dan pertengkaran akan mengakibatkan banyak sekali permasalahan, termasuk permasalahan yang ada di media sosial yang sekarang lagi marak. Ya, apa? Artis-artis saling
tuduh mentuduh. Nah, begitu. Ada yang di media sosial saling olok-olokan sampai dengan pertengkaran ke polisi. Nah, itu penting nggak menurut kalian? Tidak, karena permasalahan sepele menimbulkan hal yang lebih besar di ranah kepolisian, gitu ya. Selanjutnya, kesimpulan dari jenis-jenis perundungan. Saya ulangi lagi. Jenis-jenis perundungan atau bullying. Yang pertama adalah bullying verbal. Yang kedua adalah bullying fisik. Yang ketiga ada bullying apa lagi? Bullying sosial atau dikucilkan. Yang kelima adalah bullying cyberbullying. Sudah paham semua ya? Nah, sekarang saya akan memberikan kuis ya. Dari gambar yang di atas ini, silakan sebutkan jenis bullying apa. Bentar ya. Silakan sebutkan jenis bullying apa yang ada di gambar ini. Silakan sebutkan kompak ya. Ini bullying apa? Yang keras? Betul. Kuis yang kedua. Ini termasuk bullying jenis apa? Betul sekali. Ini bullying jenis apa? Cyber. Karena ada upload di media sosial, merekam juga. Ini jenis bullying apa? Verbal. Nah, supaya nggak terjadi seperti ini, berarti kita harus saling bersahabat. Selanjutnya ya. Sampai sini kira-kira materi kita hari ini, jenis-jenis sebab dan drama yang sudah ditampilkan teman-teman kalian tadi. Poster juga sudah, yel-yel anti bullying juga sudah. Apakah sudah paham semua? Nah ya, kita sudah sampai di penghujung acara, penghujung materi hari ini ya. Jika kalian sudah paham semua, nanti silahkan kalian mengisi link refleksi. Link itu akan saya bagikan di grup kelas kalian, bentuknya Google Form. Ya, Google Form kita akan share di grup kelas kalian. Silahkan isi. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan kepahaman kalian mengenai apa itu perundungan atau bullying. Bisa dipahami anak-anak? Sip ya. Sekarang kesimpulan pada materi hari ini, bullying adalah perilaku yang tidak didukung dengan hal apapun dan harus dijauhi. Dan bullying, cara penanganan dan sebabnya harus kita ketahui agar kita bisa dapat menyikapi sikap bullying yang terjadi di lingkungan kita. Itu kesimpulan kita hari ini untuk bullying kita. Dan di pertemuan selanjutnya, besok kita akan membahas mengenai link Google Form yang sudah kalian buat ya, sama pengumpulan dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Proyek tadi, untuk artikel dan mata konsep di pertemuan ke depan kita akan presentasi lagi ya. Dan saya akhiri dan kita dengan berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silahkan boleh dikumpulkan proyeknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Nisa. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai ya. Pengajiannya tadi anak-anak sangat antusias ya. Bagaimana perasaan Mbak Elisa dalam menyajikan pembelajaran tadi? Menampilkan pembelajaran tadi. Ya, agak lumayan bertenaga ya Bu ya, karena memang berbagai media yang saya tawarkan ke anak-anak, lalu
diawali dengan kita ice breaking juga dulu. Setelah ice breaking baru saya memaparkan materi dengan gambar-gambar. Jadi saya tidak pakai menjelaskan PowerPoint, jadi langsung gambar-gambar. Setelah gambar-gambar itu untuk mengasah asesmen anak. Misal, oh gambar ini persahabatannya benar tidak? Saya begitu, oh tidak. Nah, setelah itu kita kelompokkan sesuai kayak belajarnya masing-masing. Jadi aku menyenangkan menurut saya tadi melihatnya juga senang gitu, aktif gitu. Terus dengan proses pembelajaran tadi, apakah sesuai dengan planning atau rencana yang sudah Elisa rencanakan yang kemarin kita pra-observasi? Iya Bu, untuk rencana memang pada awalnya kan menurut saya sudah bagus ya. Tapi memang karena waktunya sih sebenarnya. Jadi waktu menurut saya kurang panjang. Pada akhirnya agak sedikit molor. Perkiraan saya kan paling 45 menit cukup ya, 50 menit. Ternyata sampai 60 menit itu mereka masih bisa presentasi. Jadi memang perkiraan saya perencanaannya 40 menit. Jadi pelaksanaannya sampai 50 menit lebih. Sangat apa ya? Mengolor sekali gitu loh waktunya. Antusiasnya. Iya, belum selesai juga presentasinya. Jadi apa ya, kita cut sampai ya mungkin 3 kelompok presentasi langsung kita cut dulu karena sudah melebihi 50 menit. Terus Bu ini Bu bisa ceritakan tadi bagaimana apa yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Perasaannya bagaimana? Memang anak-anak ya, jadi mungkin ribet dengan kelompoknya masing-masing dan mereka lebih apa ya? Lebih diskusinya lebih matang karena kan memang beda kelompok, beda media yang mereka kerjakan. Karena memang contohnya kan media puzzle, mereka ribet dengan kelompoknya sendiri. Untuk media video mereka juga mengamati dengan seksama, jadi memang sedikit antusias gitu. Dan juga akhirnya mereka mengerjakan agak lama, mengerjakan kelompok aja Bukan waktu ya, karena antusias itu. Berarti mengenai tujuan pembelajarannya sepertinya tercapai atau betul nggih? Tadi nggih, karena melihat dari antusiasnya anak-anak tadi. Insya Allah sampun tercapai karena pembelajarannya tadi kan penyampaian materi sudah indikatornya juga dari mulai memilih sahabat yang baik, mereka tahu ada komentar begini sama lagu. Wah, berarti komentar ini toksik ya. Nah, kalau toksik itu saya nggak menyebut nama ya. Silakan dipilah-pilah sendiri nih mana yang menurut kalian teman-teman yang perlu kalian bimbing. Nah, bukan saya menyuruh menjauh ya, tapi untuk kalian bimbing. Minimal kalau ada arahan. Oh ya, kamu kemarin aku mencontek. Berarti besok lagi kita kerja sendiri, kita kelompok aja loh bareng-bareng. Nah, itu jangan lupakannya, kayak gitu kan anak-anak. Karena setiap anak beda-beda ya Bu ya, bisa berbeda-beda. Apakah ada kesulitan Bu tadi Bu ketika pembelajaran? Sepertinya aktif, menarik banget dan anak-anak tidak ada kendala Bu ya. Iya. Bagaimana Sebenarnya di waktu kesulitan? ya, di Oh, di waktu terlalu pendek. Lalu kan kondisi kelompok sih, karena kan lebih ramai. Jadi kondisi kelas itu ramai, melihat video antusias, lalu mengerjakan presentasinya juga. Jadi lebih ramai juga. Lalu itu sih ada sedikit apa ya, banyak pertanyaan. Misalnya, jadi harus diapakan Bu? Jadi, nah itu akhirnya bisa apa ya, waktunya lebih lama dan lebih tidak terkontrol karena pertanyaan sangat banyak. Saya membutuhkan waktu yang singkat, jadi kurang harus disampaikan semua ya. Lagi nih katanya 3 tadi harus disampaikan. Ya, itu cara itu sepertinya cara mengatasi ya Bu ya. Cara bagaimana cara itu mengatasinya? Nah, saat Permasalahannya itu waktu tadi ya. Waktu itu memang saya mensiasati dengan cara saya jawab secara global. Misal pertanyaan kelompok A itu bagaimana menjawabnya, untuk puzzle-nya gimana menyusunnya, atau mungkin kelompok video ini apa yang harus dicari Bu? Nah, apa yang harus kita pahami tentang video ini? Karena pertanyaan tentang memahami video ya Bu ya. Jadi ketika itu saya tampung dulu pertanyaannya,
karena kan saya terlalu banyak pertanyaan di awal, saya kesulitan, akhirnya saya tampung dulu. Ini aja kalau gitu semua pertanyaan kelompok saya tulis di papan tulis, lalu saya jawab secara bersama. Akhirnya begitu untuk mempersingkat waktu tadi. Alternatif untuk mengatasi kesulitan ya kan? Iya. Hambatan ya sedikit ya, waktu yang sangat sempit, sangat pendek. Identifikasinya apa Bu yang Tuhan mata karena sebenarnya tadi pembelajarannya sangat menarik, sangat oke banget. Terus identifikasi apa yang perlu untuk ditingkatkan kembali berdasarkan kegiatan yang tadi Ibu ajarkan pembelajaran tadi. Karena tadi juga ada banyak itu sih, ada beberapa kesulitan siswa ya, siswa agak sulit untuk ya tadi itu memahami dari isi video, memahami puzzle. Jadi mungkin setelah mereka berkelompok dan mereka presentasi, saya mengidentifikasi jenis-jenis pertanyaan yang menurut saya perlu dibahas di setelah presentasi. Jadi saya setelah tadi anak presentasi, saya membahas identifikasi dari permasalahan setiap kelompok. Saya paparkan bahwa ini puzzle berarti kalian harus menyusun dan menyesuaikan gambar setelah presentasi karena harus begini. Termasuk materi yang tadi itu begini. Jadi kita membahas materinya di akhir Bu. Setelah presentasi, saya memberikan kesimpulan di akhir bagaimana ciri-ciri persahabatan yang baik, cara memilah dan cara mempertahankan persahabatan. Jadi kita jadi anak dengan baik supaya tercipta lingkungan yang baik buat anak-anak, saling berkesinambungan ya. Iya. Gaya sederhana. Oke Bu, bagus banget tadi. Mengajarnya juga keren. Oke banget, anak-anak Ekspor sekali. Ya. Untuk pertemuan berikutnya Niki, bagaimana Bu kelanjutannya? Tidak lanjut ya. Tidak lanjut. Kalau tindak lanjut sih memang anak-anak ada yang kesulitan Bu. Tadi itu begini Bu, saya cerita kadang teman yang positif itu gimana bilangnya Bu, gimana menasihatinya Bu, kan dia sungkan kadang kita menjauh juga nggak bisa karena kan terbiasa bareng-bareng. Tapi kita tahu bahwa dia itu teman-teman yang menurut saya ya tadi itu Bu mengajar kita mencontoh, kadang-kadang kita itu dicontoh juga teman kita sendiri, tapi nggak mau bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin dari permasalahan siswa tadi, saya akan mengangkat materi tips cara untuk mengelola teman-teman yang perlu dibimbing. Jadi untuk teman-teman jadi tidak semata-mata langsung menjauhi, tidak ngajak ngobrol langsung gitu, enggak. Jadi kita perlu pendekatan pertama. Kedua, nanti saya akan buat materi pendekatan teman-teman yang membutuhkan bimbingan. Materinya begitu setelah materi persahabatan tadi. Keren Bu, untuk selanjutnya keren. Oke, dari kesimpulan tadi saya lihat tadi Bu itu sudah bagus banget tujuan pembelajaran. Awal mulai menyapa siswa, terus di awal pembukaan ajak berdoa bersama, mengabsen siswa, ya siapa yang di dalam mengabsen itu juga mendoakan yang siswa nggak masuk, yang selalu itu. Terus habis itu intinya Ibu menampilkan media ajar yang menarik banget. Terus kemudian menerapkan metode belajarnya berdiferensiasi dengan memperhatikan minat belajar siswa, siswa yang visual, terus gitu kinestetik sama auditor. Ya, Bu Eriza sangat detail dan memperhatikan siswanya banget. Kemudian di akhir juga memberikan juga kesimpulan yang membuat anak-anak itu
insya Allah ya setelah ini gak lanjut insya Allah akan lancar ya Bu ya. Semoga nanti pembelajaran di selanjutnya lebih baik lagi dan kami sukses Bu Eliza. Ya terima kasih ya. Dari Bu. Iya.